Sebanyak 737 narapidana mendapat remisi umum tahun 2021. Kejaksaan Tinggi Papua Barat kembali menggelar vaksinasi massal kedua dengan target 600 orang. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, sebanyak 737 narapidana pada lembaga pemasyarakatan di Papua Barat 17 Agustus kemarin mendapat remisi umum tahun 2021. Remisi diserahkan langsung oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan. Remisi umum bagi narapidana di seluruh Indonesia dilakukan secara virtual yang diikuti oleh masing-masing Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat serta pimpinan daerah. Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat pada 17 Agustus kemarin juga mengikuti virtual pemberian remisi umum oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia kepada narapidana di seluruh Indonesia. Virtual pemberian remisi umum dihadiri Gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan dan para pimpinan Forkopimda Papua Barat. Remisi umum dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 bagi narapidana di Papua Barat berjumlah 737 yang terdiri dari 722 mendapat pemotongan masa tahanan, sedangkan 15 orang mendapatkan remisi bebas. Penyerahan remisi yang dilakukan oleh Gubernur Papua Barat diberikan kepada 4 narapidana. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat Slamet Prihantara dalam press release-nya menyampaikan pemberian remisi ini dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah. Untuk Papua Barat pada tahun 2021 ini sementara jumlah warga binaannya adalah 1.125, jumlah narapidananya dari 1.125 894, sementara tahanannya ada 231. Nah, pada tahun 2021 narapidana yang setelah diusulkan mendapatkan remisi itu berjumlah 737 ya, sementara untuk dari 737 ini ada yang langsung bebas, yaitu sebanyak 15 orang. Dengan pemberian remisi yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM kepada 737 narapidana di Lapas Papua Barat, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Papua Barat menyampaikan remisi ini merupakan pemberian hak kepada warga binaan, tetapi juga remisi merupakan bentuk apresiasi negara kepada warga binaan yang menunjukkan perubahan perilaku, memperbaiki kualitas dan meningkatkan kompetensi diri, dan mengembangkan keterampilan untuk hidup mandiri. Fasilitas bagi kami dalam rangka pembinaan, fasilitas yang kami maksud adalah ketika narapidana baik, ketika narapidana ikut program pembinaan, maka rewardnya dari negara adalah mendapat pengurangan hukuman. Dan terus terang saja, ini sangat menjadi iklan yang baik. Jadi harapan terbesar bagi saudara-saudara kita yang sedang menjalani pidana adalah remisi, pengurangan hukuman. Tentu bukan sebagai sebuah hadiah, berproses, dia berkelakuan baik, memenuhi syarat administratif seperti yang dibilang teman tadi, ada syarat substantif juga, tidak melakukan pelanggaran, maka kepadanya berdasarkan ketentuan akan mendapatkan remisi. Jadi remisi ini adalah dasar dari segala urusan pembinaan yang ada di dalam lapas. Lebih lanjut disampaikan Mas Juno bahwa 737 narapidana penerima remisi dengan jumlah masing-masing Lapas kelas 2B Fak-Fak 75 orang, Lapas kelas 2B Manokwari 165 orang, Lapas kelas 2 Sorong 358 orang, Lapas kelas 3 Kaimana 41 orang, Lapas kelas 3 Teminabuan 13 orang, Lapas perempuan kelas 3 Manokwari 10 orang, LPKA kelas 2 Manokwari 5 orang dan Rutan kelas 2 Bintuni 40 orang. 15 narapidana yang menerima remisi bebas terdiri dari 4 orang yang berasal dari Lapas kelas 2B Fak-Fak, 8 orang Lapas kelas 2B Sorong, 2 orang dari Lapas kelas 2B Manokwari dan 1 orang dari Lapas kelas 3 Kaimana
yang merupakan narapidana dengan kasus korupsi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, staf khusus Presiden Billy Mambrasar menghadiri upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 yang dilaksanakan Pemda Teluk Bintuni di lapangan upacara kantor Sekretariat Daerah Teluk Bintuni pada 17 Agustus 2021. Kehadiran staf khusus Presiden Billy Mambrasar pada upacara detik-detik proklamasi yang dipimpin Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiu memberikan harapan bagi pembangunan di tanah Sisar Matiti yang lebih akseleratif. Pasalnya, selaku orang kepercayaan Presiden Joko Widodo, Billy Mambrasar dipercaya dapat berkontribusi dalam mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Teluk Bintuni. Saat memberikan sambutan usai upacara, Billy Mambrasar mengungkapkan bahwa Kabupaten Teluk Bintuni sesuai komitmen pemerintah pusat akan dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri. Kabupaten Teluk Bintuni menjadi kabupaten yang saya kunjungi karena memang secara instruksi dari Presiden Joko Widodo memberikan pesan ini menjadi salah satu kabupaten yang harus kita prioritaskan pembangunannya pada khususnya di tanah Papua, baik Provinsi Papua dan Papua Barat. Karena secara nasional, secara strategi nasional, kabupaten ini akan menjadi bagian daripada desain kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri. Dan harapannya Kabupaten Teluk Bintuni ini bisa mendorong perubahan bukan hanya untuk Provinsi Papua Barat, tetapi seluruh tanah Papua bahkan seluruh Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, saya berharap seluruh jajaran yang ada di sini, OPD, dinas-dinas yang terkait, lembaga yang ada untuk bekerja keras bersama, bahu-membahu seperti filosofi angka 76 yang tadi saya sampaikan. Walaupun COVID-19 kita jangan menyerah, banyak pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan, perubahan-perubahan yang kita bisa lakukan, hal-hal yang bisa kita lakukan secara berbeda. Walaupun tantangan ini kita alami bersama. Selain instruksi Presiden, pada kesempatan itu Billy Mambrasar turut menyampaikan apresiasi atas kinerja Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni beserta jajaran yang membanggakan. Billy Mambrasar mengaku terkesan dengan program yang dilaksanakan Pemda Teluk Bintuni dalam rangka mendorong percepatan pembangunan, salah satunya angka kemiskinan yang kian menurun. Beberapa angka-angka indikator ekonomi maupun indeks pembangunan manusia menunjukkan perubahan yang luar biasa. Pertumbuhan ekonomi yang kita lihat tahun lalu tetap positif, di saat daerah-daerah lain negatif, kita bisa lihat Kabupaten Teluk Bintuni tetap positif. Kemudian kita bisa melihat angka indeks pembangunan manusia yang naik juga, lalu kemudian tingkat kemiskinan yang juga menurun. Telah banyak hal-hal baik yang dilakukan, tetapi lebih banyak lagi hal-hal baik yang harus kita kerjakan bersama ke depan. Yang bisa menyelamatkan bangsa Indonesia dari masalah ini adalah semangat gotong royong. Semangat gotong royong itu ada di dalam DNA, di dalam genetik, di dalam darah bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita bekerja bersama, bergotong royong, jangan ada permasalahan, selisih paham atau saling fitnah, bahkan juga kebencian-kebencian yang membuat kemudian kita tidak bisa bekerja secara bersama. Perlu diketahui, selain upacara bendera pada peringatan HUT RI ke-76, juga dilaksanakan sejumlah agenda, diantaranya penyerahan sertifikat tanah kepada sejumlah instansi, penghargaan Satya Lencana kepada beberapa ASN, serta santunan bagi keluarga tenaga medis yang meninggal karena COVID-19. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, warga Kampung Syau, Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, gelar upacara memperingati hari ulang tahun ke-76 tahun di tengah hutan belantara dan mengibarkan bendera merah putih pada pohon pisang raksasa setinggi 25 meter. Untuk sampai ke lokasi, para peserta upacara harus melewati medan yang terjal dan berbukit, berjalan kurang lebih 1 km dan menyusuri hutan belantara. Nampak puluhan peserta upacara yang terdiri dari orang dewasa maupun anak-anak ikut terlibat dalam upacara tersebut. Meski mereka tinggal di daerah terisolir, namun keinginan warga ini untuk menyambut kemerdekaan RI ke-76 mempunyai semangat dan tekad yang tinggi. Kampung Syau berada di Distrik Warmare, Manokwari, Papua Barat. Mereka merupakan penduduk asli Papua. Upacara yang digelar warga setempat kali ini cukup unik,
Karena pengibaran bendera merah putih dilakukan pada sebuah pohon pisang raksasa setinggi 25 meter. Untuk mengibarkan bendera tersebut dilakukan dengan cara menggunakan bambu agar sampai di atas permukaan pohon pisang. Upacara memperingati HUT RI ke-76 dilaksanakan atas inisiatif warga setempat, karena sebelum dilakukan agenda tersebut warga sudah berkoordinasi dengan Dan Ramil. Sementara itu Dan Ramil 180103 Warmare Letu Infantri Dani Purnomo mengungkapkan atas kebanggaan terhadap masyarakat Kampung Syau distrik Warmare, meski mereka tinggal di daerah terisolir, namun mereka antusias menggelar upacara dan mengibarkan bendera merah putih di atas pohon pisang raksasa setinggi 25 meter. Saya selaku Dan Ramil 180103 Warmare merasa bangga terhadap masyarakat Kampung Syau distrik Warmare yang mana mereka tinggal di daerah yang terisolir jauh dari kota, namun mereka masih antusias merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 dengan mengibarkan bendera merah putih di atas pohon pisang raksasa dengan ketinggian pohon pisang kurang lebih 25 meter. Mikael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sampai dengan pertengahan bulan Agustus, program vaksinasi di Papua Barat telah mencapai 32%. Ditargetkan akhir Agustus ini vaksinasi bisa mencapai angka 50%. Segala upaya telah dilakukan pemerintah daerah dalam memberikan vaksinasi kepada seluruh masyarakat dengan bekerja sama dengan aparat TNI Polri dan instansi lain dalam menekan penyebaran COVID-19. Gubernur Domingus Mandacan mengatakan sampai dengan pertengahan bulan Agustus, vaksinasi di Papua Barat telah mencapai 32%. Diharapkan setelah bulan Agustus berakhir, Papua Barat bisa memenuhi angka 50% vaksinasi bagi masyarakat. Khusus untuk Kabupaten Pegunungan Arfak yang masuk zona hijau di Papua Barat, Gubernur menyebutkan tidak menutup kemungkinan masyarakat di Pegaf juga akan divaksin. Mengingat masyarakat dari Kabupaten Pegunungan Arfak sering turun ke Kota Manokwari bertemu keluarga mereka. Sehingga dalam waktu dekat pertemuan dengan pemerintah Pegaf segera dilakukan untuk membahas pelaksanaan vaksinasi. Kemarin ya ini harus saya prediksi saat ini kita untuk sampai hari ini 34%. 34% dari penduduk Papua Barat yang sudah vaksin. Maka itu kita target kita Agustus selesai itu kita bisa dapat 50 lagi. Sekarang kan sudah 34%. Untuk Pegaf sendiri bagaimana pressure? Ya, Pegaf nanti kita akan bicara dengan Pak Bupati, Pak Wapil supaya kita bisa lakukan juga bisa maksimal Pegaf itu. Natalindo Kerewait, TVRI Papua Barat melaporkan. Kejaksaan Tinggi Papua Barat kembali melaksanakan vaksinasi massal yang berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat pagi tadi. Tanggal 16 kan, tanggal 15 terakhir itu. Menggandeng Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Kejaksaan Tinggi kembali melaksanakan vaksinasi massal yang kedua, yang mana sebelumnya vaksinasi telah dilakukan Kejati pada tanggal 14 Juli 2021 kemarin. Vaksinasi yang berlangsung Rabu 18 Agustus 2021 terlihat animo masyarakat yang datang mengikuti vaksinasi, mulai dari orang dewasa, anak-anak hingga lansia ikut mengantri untuk mendapatkan vaksinasi dari petugas medis. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Wilhelmus Lingitubun mengatakan, vaksinasi yang digelar hari ini ditargetkan 600 orang untuk mengikuti vaksin. Sebelumnya pada vaksinasi pertama lalu, sekitar 764 yang menerima vaksin dosis pertama maupun dosis kedua. 600 ya. Dari yang pertama itu seberapa persen dari yang disumbangkan dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat? 764. Cukup banyak ya. Salah satu warga Manokwari, Rustam Madubun, yang mengikuti vaksin kedua mengaku dengan vaksin yang diterima dirinya bisa memberikan imunisasi bagi kekebalan tubuh agar bisa semakin baik. Rustam juga mengajak kepada masyarakat yang hingga saat ini belum mengikuti vaksin pertama dan kedua
untuk datang ke tempat vaksinasi yang telah dibuka pemerintah maupun mendatangi puskesmas terdekat. Ya, harapannya mudah-mudahan dengan vaksin ini saya lebih percaya diri, bisa sehat, setidaknya memberikan imunitas saya lebih baik lagi. Ini ada ajakan-ajakan dari Abang untuk masyarakat? Ya, saya mungkin sebagai warga yang sudah melakukan vaksin, saya harapkan kepada masyarakat yang belum vaksin juga, kalau bisa ikut vaksin, baik pertama maupun kedua. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, di tengah percepatan capaian program vaksinasi di Papua Barat, stok vaksin yang dimiliki pemerintah Provinsi Papua Barat sangatlah cukup agar vaksinasi yang ditargetkan dapat terlaksana. Percepatan program vaksinasi di Papua Barat saat ini, ketersediaan vaksin sangat cukup untuk melayani vaksin bagi masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, Otto Parorongan, siang tadi saat memantau jalannya vaksinasi yang digelar Kejaksaan Tinggi menyampaikan, untuk target 2 minggu ke depan dalam program vaksinasi telah terjadwal dengan stok vaksin yang cukup. Vaksin saya kira kita cukup, ada dalam jumlah yang cukup banyak. Makanya dalam percepatan ini, ya sampai dengan 2 minggu ke depan kita sudah jadwal sudah penuh. Ya, jadi hari ini di Kejaksaan Tinggi, kemudian Jumat di sekolah-sekolah, kemudian hari Sabtu di Kota Sorong, kemudian hari Senin kembali lagi ke Manokwari di Pelabuhan Laut. Sampai dengan minggu depan itu sudah padat. Dijelaskan bahwa proses pelayanan vaksinasi bukan hanya berlangsung di provinsi, namun di setiap kabupaten kota pun berjalan dan dalam pantauan Dinas Kesehatan Provinsi. Lebih lanjut dijelaskan Otto, dengan ketersediaan vaksin yang cukup banyak, maka pemerintah provinsi berupaya agar vaksin tidak mengalami expire. Saya kira kita upayakan tidak ada yang expire, karena saya lihat ini hampir setiap hari ada vaksinasi massal. Jadi ya kita optimis bahwa vaksinasi di semua kabupaten kota, pergerakan vaksin itu cepat. Terkait vaksinasi di lingkungan sekolah, jelas Otto bahwa telah dilakukan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan juga pimpinan sekolah. Sehingga vaksinasi perlu dilakukan agar rencana pembelajaran tatap muka secara terbatas dapat berlangsung. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, agar program vaksinasi di Papua Barat dapat mencapai target yang diharapkan, maka program vaksinasi tidak semata menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan, namun semua pihak ikut bertanggung jawab. Demikian disampaikan Kabinda Papua Barat Brigjen TNI Vincentius Setiawan Bayu Sasetio siang tadi di sela-sela kegiatan vaksinasi yang berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Program vaksinasi harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas pemerintah daerah. Oleh sebab itu, Kabinda juga terus serta menjadi penyelenggara vaksinasi dengan bekerja sama dengan pemerintah setempat. Lembaga itu membantu, kalau istilah Jawanya ini nyangtuyo, kan gitu. Kalau semuanya dibebankan ke Kementerian Kesehatan, kapan selesainya? Nah, untuk ngejar target. Kita ya sebanyak-banyaknya, semampu itu. Makanya kita koordinasi di sini, kita selalu kerjasama, bukan sendiri-sendiri, kerjasama ini. Bukannya terus nanti kalau dari Kodim atau TNI, polisi, ini seperti kayak bersaing, bukan. Kita kerjasama di sini. Jadi biar cepat tercapai 70% itu. 70% itu angka minimal yang dikatakan cukup aman. Lebih lanjut disampaikan Kabinda Papua Barat bahwa Binda Papua Barat dalam mendukung program vaksinasi ini memiliki 10 tenaga kesehatan serta tenaga dokter. 10 orang, wilayah Sorong Raya 5, wilayah Manokwari Raya itu kita siapkan 5. Kita rekrut yang dari yang barusan lulus, tenaga-tenaga kesehatan yang baru lulus.
Dan contohnya kalau di sini kan ada Babel Tekes ya, kemudian Sekolah Tinggi Kesehatan di Akademi Perawat gitu. Ini biar untuk mengejar target, maksudnya seperti itu. Karena apa? Kalau kita anukan itu, waduh kapan ini kita selesai? Kalau tenaga dokternya Pak? Tenaga dokternya itu kita nanti akan kerjasama dengan BKKBN. Makanya kita semua harus sinergi. Kita menangani suatu masalah itu harus sinergi. Kalau bisa kita ego sektoral tidak bisa. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Dampak pandemi COVID-19 terasa di semua aspek, baik ekonomi, kesehatan, pendidikan, bahkan aspek pembangunan. Oleh karenanya, guna menstabilkan perekonomian dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kaimana, pemerintah daerah Kaimana akan fokus untuk memulihkan ekonomi dan infrastruktur pada tahun 2022 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Bupati Kaimana Freddy T didampingi Wakil Bupati Hasbullah Furwada usai upacara bendera HUT RI ke-76 di kantor Bupati Kaimana pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 kemarin. Selamat Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Ini usia bukan usia muda lagi, ini usia yang orang bilang sudah suhur. Artinya sebagai anak bangsa kita berharap supaya Indonesia ke depan ini baik pada level Asia bahkan mungkin internasional juga akan bisa bersaing. Kita tahu kurang lebih hampir 2 tahun ini wabah COVID-19 ini menghantam semua sendi kesehatan, ekonomi. Tahun ini kan kita punya slogan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Artinya pemerintah berharap bahwa kita harus bangkit dari keterpurukan ini. Dan harapan kita untuk Kabupaten Kaimana ke depan nanti dalam penyusunan APBD perubahan maupun APBD 2022 itu berpihak kepada pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, ya, dan infrastruktur. Bupati juga mengatakan, untuk mengefisiensi anggaran dengan adanya media virtual Zoom, untuk pelaksanaan rapat ataupun kegiatan yang bisa dilakukan secara virtual tanpa harus tatap muka, maka pihaknya ke depan akan mengurangi perjalanan dinas ke luar daerah. Pemerintah Kabupaten Kaimana. Untuk perjalanan dinas, pasti kita akan kurangi, karena dengan sistem yang sudah lebih terbuka dengan Zoom atau virtual itu kan sudah membantu kita semua. Mungkin itu ya bisa saya sampaikan. Dari Kaimana, Arfat Jempot, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.